Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Lucayandari dan rekan saya bernama Nudia Akmila. Kami perwakilan dari kelas 6B Pendidikan Matematika akan memaparkan sedikit mengenai hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Dampak Penggunaan GeoGebra dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama. Karya tulis ilmiah kami berisi dari 5 poin. Yang pertama tentang abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan dari penelitian yang kami buat. Kenapa kami tertarik untuk memilih judul ini? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu ada karena dampak penggunaan GeoGebra kan penelitian kita buat. Nah, penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika itu sendiri ada banyak literatur ya maaf, ada banyak literatur yang dapat kami gunakan di dalam penelitian ini. Selain itu, kan kita udah familiar ya sama GeoGebra gitu. Nah, aplikasi ini itu memiliki fitur yang sangat menarik dan sangat user friendly gitu dan mudah digunakan bagi manusia, bagi orang awam, ya. Jadi kami sangat tertarik dalam penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Selain itu, kenapa di sekolah menengah pertama ya? Nah, karena banyak ya, kita tuh mulai mengabstraksikan sesuatu, bukan mengabstraksikan. Kita itu mulai merepresentasikan sesuatu yang abstrak itu kadang secara tidak sadar itu mulainya di sekolah menengah pertama, kayak menggambar grafik dan sebagainya. Itu kita mulai di sekolah menengah pertama. Jadi sangat menguntungkan gitu bagi siswa yang sedang menempuh jenjang di sekolah menengah pertama. Ada tambahan Teh Nudia mungkin? Cukup mungkin ya. Nah, di pendahuluan kita membahas mengenai beberapa poin. Ada tentang pendahuluan, ada tentang latar belakang penelitian ini, lalu ada tentang hasil penelitian terdahulu. Nah, ini ada beberapa poin mengenai secara ringkasnya ya, secara ringkas pendahuluan yang kami buat. Poin yang pertama itu kita mendefinisikan TIK. Raju Kumar tahun 2008 mendefinisikan TIK sebagai istilah umum yang mencakup perangkat komunikasi atau aplikasi apapun meliputi radio, televisi, gawai, komputer, serta berbagai layanan dan aplikasi lainnya yang terkait seperti pembelajaran jarak jauh. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan mengacu pada penggunaan komunikasi berbasis komputer dalam proses pembelajaran kelas sehari-hari. Lalu yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gavi Peker dan Rosdi tahun 2015 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis teknologi lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Gavi Peker dan Rosdi ini sebenarnya banyak penelitian lain yang sudah menunjukkan gitu bahwa pembelajaran berbasis teknologi itu lebih unggul daripada pembelajaran konvensional yang tanpa menggunakan teknologi sama sekali. Dan itu tuh bukan 1-2 penelitian ya, ini kita cuma mencantumkan salah satu aja. Sebenarnya banyak sekali penelitian. Nah, di penelitian terdahulu itu banyak yang memperlihatkan dampak positif penggunaan GeoGebra. Jadi aplikasi pembelajaran itu kan terlalu umum ya, sedangkan kita itu memilih GeoGebra. Nah, di sini penelitian terdahulunya yang memperlihatkan dampak positif penggunaan GeoGebra itu banyak sekali kalau misalkan kita coba cari di layanan pencari Google misalnya. Nah, di antara hasil penelitian oleh Shadan dan Leong tahun 2013 menyatakan bahwa aplikasi GeoGebra terbukti efektif dalam membantu pembelajaran matematika, terutama dalam materi lingkaran. Sebenarnya nggak cuma materi lingkaran, tapi banyak pokok bahasan. Jadi nggak cuma di lingkaran aja, bisa dalam, nanti ada disebutkan ya di nanti kita sebutkan di pembahasan
dampak positif penggunaan GeoGebra dari penelitian terdahulu. Nah, metode penelitian yang kami gunakan itu studi kepustakaan. Jadi studi kepustakaan itu kami mencari beberapa referensi, bukan beberapa sih, lumayan banyak ya literatur yang kami gunakan seperti artikel terdahulu atau buku dan sebagainya yang kami olah, kami analisis dan kami cantumkan yang kami rasa perlu gitu. Setelah kami analisis, dan di sini kami menggunakan 12 studi pustaka, dan 12 studi pustaka ini apa ya? Yang menurut kami itu layak untuk cantumkan, karena sebenarnya banyak sekali ya, sampai kami tuh bingung sebenarnya untuk mencantumkan yang mana, karena ya penelitian ini terlalu banyak gitu. Nah, bisa dibaca ya karena sudah dilampirkan di sini, dan pastinya untuk mengefektifkan waktu kita lanjut saja ke hasil dan pembahasan. Silahkan Teh Nudia. Oke, selanjutnya hasil pembahasan. Atas apa yang telah dipaparkan oleh rekan saya, Herlina Nurul, kami menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, yaitu mengambil beberapa sumber seperti jurnal terdahulu untuk dijadikan bahan kajian penelitian kami. Nah, di sini beberapa hasil kajian terhadap jurnal penelitian terdahulu. Yang pertama, dari jurnal dengan peneliti Oktaria Alam dan Sulistiawati pada tahun 2016. Nah, hasil penelitian mereka ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan representasi matematis pembelajaran matematika yang dilakukan. Selanjutnya, atas jurnal penelitian yang kedua dilakukan oleh Fitra dan Syahputra pada tahun 2019, hasilnya menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa dengan pembelajaran berbantuan GeoGebra dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, jurnal terdahulu yang ketiga dari Sari Eriani, Audina, dan Setiawan pada tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis GeoGebra dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa di kelas 8 pada salah satu SMP di kota Cimahi. Nah, berarti ini masuk ke hasil penelitian yang pertama, yaitu dari Oktaria Alam dan Sulistiawati, yaitu meningkatkan kemampuan representasi matematis gitu. Yang keempat, ada dari Fauzan, Agina, dan Setiawan pada tahun 2020. Nah, hasil jurnalnya itu menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi GeoGebra berdampak baik terhadap kemampuan berpikir logis matematik siswa SMP. Ini juga sama, yaitu meningkatkan kemampuan representasi matematis. Selanjutnya, ada dari Musib dan Ogbonaya pada tahun 2019, bahwa penggunaan GeoGebra untuk pembelajaran matematika pada pokok bahasan fungsi linear menghasilkan skor yang lebih baik. Begitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian dengan hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada materi transformasi, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sri Yunita pada kelas 9C di SMP Negeri 2 Banjit tahun ajaran 2019-2020. Itu berarti sama seperti jurnal terdahulu sebelumnya, jadi meningkatkan hasil belajar siswa gitu. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Herlina, Fitriah, dan Lindawati juga Setiawan pada tahun 2019. Nah, jurnal ini menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika berbantuan aplikasi GeoGebra menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang dibandingkan pembelajaran yang dilakukan tanpa penggunaan aplikasi GeoGebra. Nah, sudah 3 pembuktian peningkatan hasil belajar siswa dengan GeoGebra.
Selanjutnya ada jurnal dari Arianto, Cahya, dan Setiawan, tahun terbit 2019. Nah, jurnal ini membuktikan bahwa pembelajaran dengan berbasis aplikasi GeoGebra mengalami peningkatan hasil belajar di SMP Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada dari Manalu, Jumiati, dan Setiawan, tahun terbit 2019, bahwa mereka menyimpulkan pembelajaran berbasis GeoGebra mendapat respon positif dan dapat meningkatkan minat belajar matematis siswa pada pokok bahasan persamaan garis lurus di kelas 8 SMP Pasundan 9 Bandung. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Islam bahwa berdasarkan perolehan hasil rata-rata dari respon siswa, minat belajar siswa SMP Negeri 1 Sindangkerta tergolong sangat baik dengan berbantuan aplikasi GeoGebra. Ini juga sama seperti penelitian terdahulu sebelumnya, meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jurnal yang diteliti oleh Khadijah dan Setiawan pada tahun 2021. Nah, jurnal ini menyatakan bahwa penggunaan software GeoGebra pada materi grafik fungsi kuadrat di SMP Bingkai Cendikia Cililin berpengaruh positif terhadap minat siswa kelas 9 pada pembelajaran matematika. Ini juga sama meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu dari bahwa dia menyatakan pembelajaran berbantuan aplikasi GeoGebra mendapat respon yang positif pada siswa kelas 8A MTS Albari. Nah, atas apa yang telah saya paparkan, dampak-dampak pembelajaran matematika dengan berbantuan aplikasi GeoGebra itu semuanya positif ya, dari meningkatkan representasi matematis, selanjutnya hasil belajar, motivasi belajar siswa, karena ketika hasil belajar siswa pun akan meningkat seperti itu. Jadi itu sangat berhubungan. Selanjutnya kesimpulannya. Nah, atas apa yang telah saya poin kesimpulan yang dapat menjadi titik poinnya, pembantuan GeoGebra dan seperti tadi apa yang saya paparkan, seperti pemecahan masalah, juga apa yang telah dibuktikan oleh Oktaria, Alam, dan Sulistiawati. Selanjutnya yang kedua, meningkatnya hasil belajar siswa dengan pembelajaran berbantuan GeoGebra. Hasilnya itu lebih tinggi dari hasil belajar siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional pada bahasan matematika. Dan yang terakhir, pembelajaran berbantuan GeoGebra dapat meningkatkan minat belajar siswa. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika motivasi meningkat, maka hasil belajar pun akan meningkat. Nah, ini dibenarkan dengan adanya penelitian dari Manalu, Jumiati, dan Setiawan pada tahun 2019, juga dengan peneliti Islami dan Setiawan pada tahun 2021, juga dibuktikan oleh Khadijah dan Setiawan pada tahun 2021, dan oleh saudara Hanifah pada tahun 2021. Nah, seperti itu hasil dan pembahasannya. Selanjutnya, ada sedikit saran dari kami untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti peran atau dampak dari penggunaan aplikasi GeoGebra terhadap pembelajaran matematika, yaitu untuk penelitian dengan data kuantitatif terhadap tema ini, yaitu dampak penggunaan GeoGebra di bidang lain yang belum terdapat dalam hasil penelitian ini. Jadi mungkin peneliti selanjutnya akan menemukan dampak lain selain dari ketiga poin ini, seperti itu. Nah, itu saja pemaparan karya tulis ilmiah dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, juga salah kata. Saya Nudia Akmila dan Herlinda Lulu. Mohon